tentang kumpulan-kumpulan hadis yang berjumlah 42 yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang hadis-hadis tersebut memiliki keistimewaan, yaitu termasuk dari hadis-hadis jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafalnya singkat akan tapi maknanya sangat dalam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya jawami'ul kalim. Rasulullah sallallahu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang ringkas akan tapi maknanya sangat mendalam. Di antara kalimat-kalimat tersebut adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, berjumlah sekitar 42 hadis, dan insyaallah malam ini kita mulai mencoba untuk menjelaskan atau mengambil faedah-faedah dari hadis-hadis tersebut. Namun sebelum kita mulai membahas hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya amalan-amalan tergantung dari niatnya, perlu kita mengenal sekilas tentang siapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tentunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah tokoh yang sangat masyhur dan sangat dikenal terutama oleh kita bangsa Indonesia atau juga bangsa Asia yang kebanyakan bermadzhab Syafi'i. Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Bahkan digelari oleh Al-Imam Suyuti dengan muhaqqiqul madhab wa muhadzibuhu muharrirul madhab wa murattibuhu. Dia adalah orang yang mentahqiq mazhab Syafi'i dan juga mengatur kembali mazhab Syafi'i, ya, memilah-milah mana pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i dari jika terjadi khilaf-khilaf dalam mazhab Syafi'i. Oleh karenanya beliau memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang mazhab Asy-Syafi'i. Beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah dilahirkan pada tahun 631 Hijriyah di sebuah kota yang namanya Nawa di daerah Suriah, ya. Yang sehingga akhirnya beliau dinisbahkan dengan An-Nawawi karena dilahirkan di sebuah kota namanya Nawa. Dan beliau sejak kecil menuntut ilmu dan diperhatikan oleh sang ayah, sehingga beliau sebelum balik sudah menghafal Al-Quran. Dan semangat beliau menuntut ilmu sudah nampak sejak beliau masih kecil. Terbukti, ya, bahwasanya beliau dipaksa bermain oleh teman-temannya dan beliau tidak mau. Ya, ada seorang syekh yang melihat Al-Imam Nawawi tatkala masih kecil dipaksa main oleh teman-temannya dan Al-Imam Nawawi tidak mau. Bahkan dipaksa, akhirnya Al-Imam Nawawi rahimahullah menangis karena tidak mau bermain. Namun karena dipaksa akhirnya dia main juga sama teman-temannya. Namun tatkala beliau bermain bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya, beliau tetap membaca Al-Quran sambil bermain bersama teman-teman. Jadi ini menunjukkan bagaimana semangat beliau sejak kecil untuk menuntut ilmu. Bahkan sambil bermain beliau tetap membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan juga dalam biografi beliau ditugaskan oleh sang ayah untuk menjaga toko, untuk proses jual beli. Akan tapi dilihat bahwasanya meskipun beliau jual beli, beliau tetap menyempatkan waktu untuk terus membaca Al-Quran. Artinya kesibukan jual beli tidak membuat beliau lalai meletakkan Al-Quran dan tidak dibuka sama sekali. Akan tapi beliau tetap meskipun melaksanakan proses transaksi jual beli, lidah beliau tetap saja bisa menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Ini menunjukkan semangat beliau untuk menuntut ilmu. Di antara perkara yang aneh yang pernah disebutkan oleh sang ayah, bahwasanya tatkala beliau berumur 7 tahun, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau tiba-tiba terjaga di malam hari, yaitu malam 27 Ramadan. Kemudian beliau bangun dan membangunkan keluarganya, bangun ayahnya, kemudian beliau mengatakan, apa ini cahaya yang masuk ke dalam rumah kita. Tatkala sang ayah bangun, keluarga semua bangun, tidak ada cahaya yang dilihat. Tatkala itu terjadi pada malam 27 bulan Ramadan dan Al-Imam Nawawi rahimahullah masih berumur 7 tahun. Dari situ sang ayah tertarik dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Anak ini sepertinya akan memiliki sesuatu atau akan menjadi bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan tatkala usia beliau berumur 19 tahun, Al-Imam Nawawi rahimahullah diajak ayahnya pergi ke Damaskus, yaitu ke Suriah, ya. Kemudian untuk belajar agama di sana, dimasukkan ke dalam sekolah, ya, dan atau dimasukkan dalam madrasah dan beliau belajar di sana. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan selama 2 tahun beliau tidak pernah meletakkan lambung beliau
di tanah, enggak pernah. Artinya beliau tidak pernah sengaja untuk tidur selama 2 tahun karena semangat beliau belajar. Bahkan disebutkan Imam Nawawi rahimahullah menceritakan tentang bagaimana cara dia belajar. Dia menyebutkan dalam sehari beliau belajar 12 guru. 12 guru artinya 12 mata pelajaran. Dan setiap pelajaran tersebut yaitu berbagai macam ilmu pelajaran, ya, ilmu agama, beliau setiap hari 12 guru, dan ini bukan perkara yang ringan. Setiap guru materinya berbeda dan dia harus mencatat, memperbaiki. Kalau ada yang sulit dia perjelas, kemudian berpindah pada guru berikutnya, kemudian berpindah pada guru berikutnya sampai 12 guru. Kita tanya kapan istirahatnya Imam Nawawi rahimahullah. Bahkan disebutkan bahwasanya beliau hanya makan sekali dalam sehari. Kenapa? Karena begitu perhatian beliau terhadap waktu. Beliau tidak ingin waktunya habis untuk makan 3 kali. Beda dengan kita makan bisa jadi 4 kali, 5 kali. Al-Imam Nawawi rahimahullah disebutkan dalam sejarah tatkala beliau fi ayami talab, tatkala beliau belajar, ya, beliau hanya makan sekali untuk menghemat waktu dalam rangka untuk belajar serius. Sehingga akhirnya beliau jadilah ulama yang terkenal, ulama yang masyhur dalam berbagai macam bidang ilmu. Kemudian meninggalkan buku-buku yang sangat luar biasa, ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam berbagai bidang ilmu. Ya, di antara buku-buku yang sangat terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah tentang adab-adab dan akhlak. Yang kitab ini, wallahu alam, subhanallah, Allah mencatat al-qabul, ya, yaitu masyarakat Islam mencintai kitab ini, mencintai buku ini. Hampir-hampir seluruh masjid ada buku ini dan terjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Ya, dibaca buku ini sangat terkenal. Bahkan hampir setiap rumah ada memiliki buku ini. Seakan-akan tidak sempurna seorang maktabahnya atau pustakanya kalau tidak ada perpustakaannya, kalau tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang luar biasa. Demikian juga kitab Al-Arba'in Nawawiyah yang akan kita bahas mulai malam ini. Adalah hadis-hadis yang banyak dihafalkan oleh para penuntut ilmu, bahkan diajarkan di sekolah-sekolah. Ya. Padahal banyak ulama yang menulis tentang 40 hadis. Akan tapi yang tersisa sekarang yang menjadi perhatian dari kaum muslimin adalah ini Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Belum lagi kitab-kitab yang lain yang beliau tulis dalam berbagai macam ilmu, seperti dalam ilmu fikih. Beliau punya kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, buku yang tebal yang luar biasa. Tulisan beliau dalam buku ini, beliau menyampaikan bagaimana mazhab Syafi'i, kemudian beliau sebutkan juga mazhab-mazhab yang lain dalam kitab ini. Kemudian juga misalnya dalam kitab Riyadhut Talibin dan juga Minhajut Talibin, ya, yang menjadi pegangan bagi ulama Syafi'iyah. Buku-buku yang menakjubkan. Kemudian dalam bahasa seperti Tahdhibul Asma' wal Lughat, ya, beliau juga punya tulisan tentang bahasa. Dan dalam ilmu hadis juga beliau banyak menulis buku-buku tentang mustalah hadis. Yang buku-buku beliau ya hampir seluruhnya bermanfaat dan dibaca oleh kaum muslimin dan dijadikan pegangan oleh kaum muslimin. Wallahu alam bisawab, ya. Hampir seluruh ulama yang menyebutkan tentang biografi Al-Imam Nawawi rahimahullah, mereka menyebutkan kunci sukses dari Al-Imam Nawawi rahimahullah adalah keikhlasan beliau. Keikhlasan beliau. Artinya apa? Banyak ulama yang lain yang menulis buku, tetapi tidak tersebar di seantero dunia kaum muslimin sebagaimana buku-bukunya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang ini menunjukkan beliau mukhlis, beliau ikhlas tatkala menulis buku-buku beliau, sehingga benar-benar buku-buku beliau bermanfaat. Rahimahullahu taala. Beliau Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau diberi gelar dengan atau memiliki kunyah Abu Zakaria. Akan tapi kenyataan beliau tidak punya anak yang namanya Zakaria. Namun gelar beliau adalah Abu Zakaria. Bagaimana beliau punya anak sementara beliau meninggal dalam keadaan belum menikah? Beliau tidak menikah. Ini disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya beliau memilih untuk menuntut ilmu sehingga meninggalkan pernikahan. Dan ini bukan berarti beliau mencela pernikahan, tidak sama sekali. Kondisi Al-Imam Nawawi rahimahullah sama seperti kondisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang juga meninggal dalam keadaan belum menikah. Dan kedua ulama ini bukanlah kedua ulama yang mencela pernikahan, bahkan perkataan mereka, penjelasan mereka dalam buku-buku fikih sangat banyak tentang pernikahan secara detail. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah contohnya tatkala menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk mendatangi istrinya, apakah wajib 4 bulan sekali
Maka beliau menyatakan tidak demikian, yang benar sesuai dengan kebutuhan. Kapan sang istri membutuhkan sang suami, maka sang suami hendaknya memenuhi hajat sang istri. Beliau menyelisih banyak ulama yang menyatakan wajibnya seorang suami hanya 4 bulan sekali. Artinya tentang masalah pernikahan, perkataan kedua ulama ini sangat banyak. Ya. Akan tapi kemungkinan mereka berdua memiliki kondisi khusus tatkala melihat bahwasanya ya mereka diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk menuntut ilmu. Yang ilmu tersebut ya bermanfaat bagi umat. Ya. Banyak ulama yang menjelaskan kalau ada seorang yang menikah dibandingkan dengan seorang yang tidak menikah, yang satunya tidak menikah karena untuk beribadah, untuk bisa puasa, untuk bisa sholat malam, untuk bisa bersedekah, ya, tidak menikah. Dibandingkan dengan seorang yang dia menikah, sehingga waktunya tersita untuk mengurus istrinya, untuk mengurus anak-anaknya, harus mencari nafkah, sehingga waktu ibadahnya berkurang. Mana yang lebih afdal antara keduanya? Maka mayoritas ulama menyatakan yang lebih afdal adalah yang menikah. Meskipun waktunya tersita, sehingga kurang waktu ibadahnya. Karena pernikahan sendiri itu merupakan ibadah. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW mendengar seseorang yang menyatakan, wa ana a'tazilun nisa, sa'atazilun nisa, adapun saya akan meninggalkan para wanita, saya tidak mau nikah, saya mau membujang dalam rangka untuk beribadah. Maka Nabi tegur. Nabi SAW berkata, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kalian yang mengatakan demikian dan demikian, fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Rabbku dan yang paling khusyuk, yang paling takut kepada Rabbku. Akan tapi wa atazawwajun nisa, akan tapi saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan dari golonganku. Oleh karenanya Nabi SAW menikahi para wanita, dan Nabi SAW menganjurkan untuk menikah. Sehingga orang yang menikah meskipun waktunya tersita untuk mencari nafkah buat anak dan istrinya lebih afdal daripada seorang yang tidak menikah dalam rangka untuk beribadah. Ini dijelaskan oleh para ulama. Akan tapi Imam Nawawi rahimahullah, sebagaimana juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kondisi mereka berdua ini mungkin kondisinya berbeda. Dan mereka lebih mengutamakan menuntut ilmu. Kenapa? Karena faedah dari ilmu tersebut bukan terbatas pada diri mereka, tetapi bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Dan terbukti seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak menikah demi untuk banyak menulis buku, untuk banyak menuntut ilmu, sehingga buku-buku yang ditinggalkan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dari sini kita katakan keduanya meninggalkan pernikahan bukan karena membenci sunnah Nabi SAW, tetapi karena ada maslahat yang mereka berdua lihat. Di antaranya masalah tentang tersebarnya ilmu di alam dunia Islam. Ya. Tersebarnya ilmu di alam dunia Islam. Oleh karenanya mereka berdua tidak menikah rahimahumullah wa ta'ala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Nawawi, ya, saya katakan dia tidak punya anak tapi digelar dengan Abu Zakaria, dan ini sunnah Nabi SAW. Bahkan orang yang tidak punya anak boleh untuk memiliki kunyah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kullu nisa'ika ya laha kunyah. Ya Rasulullah, seluruh istri-istrimu punya kunyah. Ghairi, kecuali saya tidak punya kunyah. Maka Nabi SAW mengatakan, iktani bi ummi Abdullah, atau iktani anti ummu Abdullah. Kata Nabi SAW, kalau engkau wahai Aisyah, berkunyahlah engkau dengan ummu Abdullah. Padahal Aisyah tidak punya anak yang namanya Abdullah, tetapi dia punya keponakan namanya Abdullah bin Zubair, yang merupakan anak dari saudari perempuannya Asma binti Abu Bakar. Sehingga Aisyah meskipun tidak punya anak, memiliki kunyah Ummu Abdullah. Demikian juga sebagaimana hadis yang masyhur tatkala Nabi SAW memanggil seorang anak kecil dengan Abu Umair. Kata Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Umair masih kecil, belum punya, tidak punya anak, belum nikah saja, masih kecil, masih sangat kecil, namun sudah diberi kunyah oleh Nabi SAW dengan Abu Umair. Dari sini Al-Imam Nawawi rahimahullah ya memiliki kunyah Abu Zakaria meskipun beliau tidak punya anak, bahkan beliau tidak menikah. Kemudian juga Al-Imam Nawawi rahimahullah diberi gelar dengan Muhyiddin. Muhyiddin artinya penghidup agama, yang menghidupkan kembali agama. Dan gelar ini tersebar di zaman beliau masih hidup. Dan beliau membenci gelar ini. Ini di antara tawadhu'nya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Beliau tidak suka diberi gelar dengan apa? Muhyiddin, yang menghidupkan kembali agama. Tidak sebagaimana sebagian orang yang suka diberi gelar-gelar
bahkan berbangga-bangga dengan gelar-gelar yang mereka miliki. Adapun Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau tidak ingin diberi gelar tersebut, akan tapi orang-orang memberi gelar beliau dengan Muhyiddin, menghidup kembali agama, karena ilmu beliau yang sangat luas rahimahullahu taala. Dan beliau dikenal sebagai orang yang zuhud. Setiap orang yang melihat beliau tahu bahwasanya dia orang yang zuhud, yang tidak tertarik dengan dunia. Seluruh waktu beliau adalah untuk dakwah. Seluruh waktu beliau adalah untuk menuntut ilmu, untuk menulis buku-buku yang sangat besar yang kita saja tidak pernah membaca selesai buku tersebut. Bagaimana lagi menulisnya? Membaca saja tidak selesai, apalagi menulis buku-buku tersebut. Buku-buku yang kokoh, bukan sembarang tulisan, tetapi buku-buku yang penulisannya sangat hebat ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di antaranya juga beliau adalah orang yang sangat wara. Sehingga tatkala di zaman beliau banyak ulama yang diberi gaji oleh negara, beliau tidak menerima gaji tersebut. Beliau tidak pernah menerima gaji yang diberikan oleh negara. Sampai satu saat tatkala di zaman beliau ada sultan yang ingin menarik pajak dari rakyat. Menarik pajak dari rakyat untuk demi kepentingan ketentaraan. Dan rakyat pun mendatangi Imam Nawawi rahimahullah mengeluhkan kondisi mereka yang dalam keadaan sulit. Mereka sedang ditimpa dengan pacaklik dalam keadaan sulit. Sementara sang raja atau sultan meminta untuk membayar pajak. Di sini Imam Nawawi rahimahullah kemudian menulis surat yang indah menasihati sang sultan. Yang tulisan tersebut dinukil oleh sebagian ulama, isinya bagus ya. Sebelumnya beliau memuji sang sultan, kemudian beliau menasihati dengan nasihat yang baik ya. Bukan sembarang nasihat, tapi nasihat yang benar-benar merupakan nasihat kepada sang sultan. Akan tapi akhirnya sang sultan pun tersinggung dan dia marah dan dia mengatakan kepada anak buahnya, hentikan gaji yang diberikan kepada Nawawi, jangan diberikan kepada Al-Imam Nawawi. Mereka berkata, wahai sultan, bagaimana kita mau menghentikan sementara dia sendiri tidak mau menerima gaji ya. Ini menunjukkan bagaimana waraknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau meninggal di usia yang sangat muda, masih berumur 45 tahun. Yaitu usia pada tahun 675 Hijriah beliau meninggal dunia rahimahullahu taala. Namun dalam usia yang muda beliau meninggalkan banyak turas al-Islami, banyak karya-karya yang luar biasa, karya-karya spektakuler yang sekarang selalu dijadikan rujukan oleh para ulama. Seperti saya katakan tadi, para ulama menjelaskan tidaklah beliau diterima kitab-kitabnya, diterima tulisan-tulisannya kecuali karena keikhlasan beliau rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun meskipun Imam Nawawi adalah seorang imam yang luar biasa, beliau tidaklah maksum ya. Ada beberapa kesalahan beliau dalam masalah akidah, menyelisih mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya 4 imam mazhab dalam masalah akidah ya. Akan tapi sebagaimana kita katakan tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesalahan beliau dibandingkan dengan kebaikan beliau ya tenggelam di dalam kebaikan-kebaikan beliau. Dan tidak ada seorang manusia pun yang luput dari bersih dari kesalahan. Pasti ada yang terjerumus dalam kesalahan siapapun dia. Sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ya, tidak ada setiap orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali penghuni kuburan ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ sikap sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan yang menyatakan Al-Imam Nawawi keliru dan tidak boleh membaca buku-bukunya, bahkan yang menyatakan buku Al-Imam Nawawi harus dibakar. Ini adalah pendapat yang ngaco dan pendapat yang ngawur yang bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Para ulama mengakui keimaman Al-Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana luas ilmu beliau. Adapun kesalahan yang beliau atau terjerumus, kesalahan yang beliau terjerumus dalam sebagian kesalahan tidak menjatuhkan ya keimaman Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan sungguh indah perkataan Syekh Albani rahimahullah tatkala membela Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau berkata bahwasanya turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Apakah kau menginginkan seorang sahabat yang tidak punya kesalahan sama sekali, tidak punya celah, tidak punya aib? Kau ingin mencari sahabat yang benar-benar bersih, tidak punya kesalahan? Mustahil kau dapat sahabat tersebut. Enggak ada. Namanya teman pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kata Syekh Albani rahimahullah, apakah ada kayu gaharu yang mengeluarkan bau harum, mengeluarkan aroma yang harum tanpa ada asap? Pasti ada asapnya.
pasti ada asapnya. Kalau sahabat demikian, apalagi para ulama yang mereka telah berijtihad, mereka pasti punya kesalahan. Oleh karenanya, tatkala kita menghukum seseorang, kita melihat apa yang mendominasi orang tersebut. Ya, kalau ada seorang hakim yang adil, selalu berhukum dengan keadilan, kemudian terkadang melakukan kesalahan, maka kita mengatakan hakim tersebut adalah hakim yang adil. Dan dia beberapa kali melakukan kesalahan. Jangan kita kemudian memvonis dia menjadi hakim yang zalim. Meskipun dia melakukan kezaliman dalam beberapa keputusan. Namun kebanyakan hukum-hukum dia adalah adil. Sebaliknya, seorang hakim kita katakan zalim, jika kebanyakan hukum-hukum dia adalah zalim. Meskipun dia adil dalam beberapa perkara, tetap kita katakan dia adalah hakim yang zalim. Karena al-ibrah bil ghalib. Karena yang menjadi patokan adalah yang mendominasi, yang terbanyak. Oleh karenanya para ulama, kita menyatakan mereka adalah ulama para ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah, meskipun mereka memiliki sebagian kesalahan-kesalahan, dan kesalahan mereka tidak ada bandingannya dibandingkan dengan jasa mereka yang luar biasa bagi Islam dan kaum muslimin. Contohnya seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sekilas tentang biografi Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala yang Allah berikan karamah kepada beliau. Ya, beliau meskipun meninggal dalam keadaan usia muda 45 tahun, akan tapi meninggalkan ya karya-karya yang luar biasa yang tidak ditinggalkan oleh banyak ulama yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, beliau meninggal dalam keadaan usia muda 45 tahun, dan beliau meninggalkan karya-karya yang spektakuler yang tidak ditinggalkan oleh para ulama yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini merupakan karamah Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, umur yang singkat akan tapi berkah kehidupan beliau rahimahullahu taala. Insyaallah malam ini kita mulai membahas hadis-hadis dari Al-Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang berjumlah 42 hadis, ya, namun dikenal dengan 40 hadis. Karena demikian kebiasaan orang-orang Arab. Orang-orang Arab kalau ada yang lebih sedikit atau kurang sedikit, mereka menyebutnya dengan digenapkan. 42 mereka katakan 40. 38 mereka juga katakan 40, ya. Akan tapi yang sebenarnya bukan 40 hadis, tetapi 42 hadis. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dari hadis-hadis 42 hadis ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, asalnya adalah 26 hadis yang diimla, yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Amr Ibn Salah rahimahullahu taala. Beliau punya majelis dan beliau sampaikan 26 hadis, yang 26 hadis tersebut adalah alaiha madarul Islam, yaitu agama Islam berkisar pada 26 hadis ini. Artinya hadis-hadis yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat dalam berbagai macam bidang agama. Ya, 26 hadis dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Salah rahimahullah, kemudian dikumpulkan menjadi 26 hadis. Ternyata Al-Imam Nawawi rahimahullah menyempurnakan, ditambah oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, sehingga menjadi 42 hadis. Hadis-hadis yang mengandung makna-makna yang dalam, yang termasuk dari jawami'ul kalim. Kemudian setelah Imam Nawawi rahimahullah menulis 42 hadis, sebagian ulama memprotes. Mereka mengatakan masih ada hadis-hadis yang maknanya sangat dalam, kenapa tidak disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah? Oleh karenanya disempurnakan lagi oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, sehingga menjadi 50 hadis. Ditambah 8 hadis menjadi 50 hadis, yang 50 hadis tersebut seluruhnya hadis-hadis yang singkat namun maknanya sangat dalam. Bukan sembarang hadis, tapi hadis-hadis yang lafalnya singkat tetapi maknanya sangat dalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis tersebut, hadis yang pertama adalah hadis yang dikenal dengan hadis niyat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya bacakan hadisnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Ini hadis yang pertama dari Al-Arba'in Nawawiyah. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang kunyahnya adalah Abu Hafs, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Semuanya amalan-amalan berdasarkan niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya
kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atun yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Wa Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladhaini huma asahhul kutub al-musannafah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam hadis, yaitu Imam Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Muslim bin Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Di mana mereka berdua riwayatkan? Mereka berdua riwayatkan dalam kitab sahih mereka, yaitu Imam Bukhari di Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Yang kedua kitab ini, kata Imam Nawawi rahimahullah, huma asahhul kutubil musannafah, yaitu kitab yang paling sahih yang pernah ditulis. Oleh karenanya, kedua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim, mempersyaratkan tidaklah mereka menulis hadis-hadis dalam kitab mereka kecuali hadis-hadis yang sahih. Adapun hadis-hadis dhaif mereka tidak masukkan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain kita tahu seperti kitab-kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Al-Musnad Musnad Al-Imam Ahmad. Hadis-hadisnya bercampur antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang lemah. Mereka tidak mempersyaratkan hadis-hadis yang ditulis harus sahih. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kedua imam ini tatkala menulis dua buku mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka mereka berdua mempersyaratkan hadis-hadis yang mereka sebutkan dalam kedua kitab ini harus hadis-hadis yang sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini innamal a'malu binniyat dan seterusnya, semuanya amalan-amalan tergantung berdasarkan niat-niatnya. Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh para ulama merupakan hadis yang berkisar kepadanya Islam. Bahkan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, beliau mengatakan hadis ini adalah sulusul Islam. Hadis ini adalah sepertiga daripada agama. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau sannaftul abwab," kalau saya menulis bab-bab dalam bab-bab agama, "la ja'altu hadits Umar innamal a'malu binniyat," maka saya akan menjadikan hadis ini innamal a'malu binniyat fi kulli bab. Maka saya akan menjadikan setiap bab saya pasang hadis ini. Kita tahu bahwasanya para ulama dahulu mereka menulis bab-bab fikih, bab ini, bab taharah, bab salat, bab haji, bab puasa, bab yang lainnya. Kata Abdurrahman bin Mahdi, saya ingin setiap bab saya tulis hadis ini, innamal a'malu binniyat. Kenapa? Karena hadis ini sangat penting dan berkaitan dengan bab-bab. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini berkaitan dengan 70 bab fikih. Setiap bab perlu hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat. Demikian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya madarul Islam, bahwasanya Islam ini berkisar pada 3 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua, hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dan hadis yang ketiga adalah hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Wa ma bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal jelas dan yang haram jelas, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, agama seluruhnya dibangun di atas 3 hadis ini. Oleh karenanya hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis yang sangat penting dan mengandung banyak sekali faedah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin mencoba mengambil sebagian faedah dari hadis tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengatakan innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat-niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya setiap orang apa yang dia ingatkan, apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung niatnya. Ini dalil bahwasanya amalan yang menjadi patokan mendapat pahala atau mendapat dosa adalah yang disertai dengan niat. Adapun amalan yang tanpa niat, maka tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Yang menjadi penilaian adalah amalan yang ada niatnya, amalan apapun. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya amalan di sini umum,
mencakup amalan jawarih, amalan tubuh, maupun amalan lisan, maupun amalan hati. Maka seorang jangan sampai dia berbuat, atau jangan sampai dia berkata, atau jangan sampai dia melakukan amalan hati, kecuali dengan niat yang benar. Jika dia melakukan amalan tubuh, atau amalan lisan, atau amalan hati dengan niat yang salah, maka dia akan mendapatkan dosa. Ya. Setiap amalan, ya, dengan niat, berdasarkan niatnya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, Allah mengatakan, "Wa wajadu ma 'amilu hadira." Mereka, tatkala mereka dihisab oleh Allah pada hari kiamat, dibukakanlah kitab catatan amal, kata Allah, "Wajadu ma 'amilu hadira." Maka mereka mendapati apa yang mereka lakukan hadir tatkala itu. Dan yang tercatat dalam catatan amal semuanya, bukan cuma perbuatan tubuh, tetapi perkataan juga dicatat. Termasuk amalan hati juga dicatat. Dan amalan hati banyak, ada tawakal, ya, ada taubat, dan ini juga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wajadu ma 'amilu hadira." Mereka mendapati apa yang mereka lakukan nampak, dan apa yang mereka lakukan mencakup amalan makna secara luas. Jadi baik amalan badan maupun amalan lisan, perkataan maupun amalan hati. Jika seorang melakukan amalan-amalan tersebut karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Jika dia tidak melakukannya bukan karena Allah, tapi karena niat yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosa. Sampai-sampai para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tentang seorang kafir yang dia berfikir untuk mencela Al-Quran. Dalam surat Al-Muddathir kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu fakkara wa qaddar." Si fulan ini, orang kafir ini, fakkara wa qaddar, dia berfikir dan dia berusaha menetapkan apa yang dia fikirkan untuk mencela Al-Quran. Thumma qutila kaifa qaddar, celaka dia, bagaimana dia bisa menetapkan? Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbar, wa qala in hadha illa sihrun yu'thir, in hadha illa qaulul bashar. Jadi berfikir, kemudian dia memandang, thumma nadhar, dia melihat, merenungkan. Thumma adbara wa istakbar, kemudian dia berpaling dengan penuh kesombongan, dia mengatakan apa? In hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini hanyalah perkataan manusia. Lihat, gara-gara dia berfikirnya karena keburukan, akhirnya membuahkan perkataan, maka dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar. Kami akan masukkan dia ke dalam neraka saqar gara-gara dia berfikir yang buruk. Dan sini para hadirin, jangan pernah menyepelekan amalan apapun. Apa yang Anda ucapkan karena Allah berpahala. Dan apa yang Anda pikirkan, saya berpikir tentang Islam, berpikir tentang kemaslahatan kaum muslimin, ini tidak ada yang luput dari pencatatan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang berpikir untuk mencela Al-Quran diancam dengan neraka jahanam, diazab dengan neraka jahanam, demikian juga orang yang berpikir untuk membela Islam, untuk membela syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpikir untuk kemaslahatan umat, maka semuanya berpahala. Kata Nabi SAW, "Innamal a'malu binniyat." Bahwasanya amalan-amalan berdasarkan niat-niat, disertai dengan niat-niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap orang, ya, apa yang dia niatkan. Bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jika niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Ini kaidah Rasulullah SAW sebutkan. Innamal a'malu binniyat. Kalau Rasulullah SAW lihat setiap amal itu pasti ada niatnya. Maka hati-hati, jangan sembarang salah niat. Kemudian Rasulullah SAW tegaskan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hati-hati, balasan seorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena setiap kita melakukan pasti ada tujuan, maka jangan salah tujuanmu. Maka jangan salah tujuan kita, karena kalau salah tujuan berakibat buruk. Masing-masing memiliki atau apa yang dia akan memperoleh apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah SAW setelah menyebutkan kaidah, Rasulullah SAW memberikan contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan pahala. Berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Akan tapi barang siapa yang berhijrah, ya, karena dunia ingin dia peroleh. Wa imra'atin yatazawwajuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya dia mendapatkan apa niat dari hijrahnya tersebut. Perhatikan para hadirin, di sini hijrah
salah satu amalan yang mulia. Hijrah amalan yang mulia. Seorang berhijrah meninggalkan negeri kafir di zaman Nabi SAW, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Perjalanan yang jauh, menempuh ratusan kilo. Perjalanan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah. Tetapi kalau ternyata niatnya salah, gara-gara hanya sekedar ada wanita yang ingin dinikahi atau karena dunia, ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sama sekali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikianlah amalan-amalan yang lain. Ini hanya sekedar contoh tentang hijrah, dan hijrah adalah amalan yang luar biasa. Dan ini mencakup seluruh amalan. Amalan-amalan yang besar seperti jihad fisabilillah, seperti contohnya haji dan umrah. Ini amalan-amalan yang luar biasa. Barang siapa yang niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya amalan yang luar biasa seperti jihad. Amalan yang luar biasa. Dan tidak semua orang yang berjihad niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan." Ya Rasulullah, seorang berperang untuk menunjukkan keberanian dia. Rajulun qatala hamiyatan. Ya Rasulullah, seorang berperang untuk membela sukunya. Rajulun qatala ghadbanan, seorang perang karena marah, karena amarah dan emosi ya Rasulullah. Rajulun qatala liyura makanu, seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Dalam riwayat yang lain, rajulun qatala liyuzkar. Ya Rasulullah, seorang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar meninggikan kalimat Allah, itulah yang karena Allah. Adapun yang tadi semua karena ngamuk, karena marah, karena membela suku, ya, karena untuk menunjukkan kejantanannya, kehebatan peperangannya, untuk membela sukunya, ya, ini semua tidak ada nilainya di Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia merupakan amalan yang luar biasa. Amalan yang luar biasa. Jika tidak dikerjakan karena Allah, maka tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga haji dan umrah. Seorang yang berhaji mengeluarkan biaya yang banyak, ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, hanya sekedar karena perkara dunia yang ringan, perkara dunia yang tidak bernilai, hanya karena ingin dipanggil Pak Haji, hanya karena ingin dihormati oleh masyarakat, hanya karena malu dikatakan ini orang sudah kaya kok nggak pernah haji. Dia malu sehingga dia berhaji karena malu kepada orang-orang masyarakat, atau karena supaya menang dalam pilkada, atau supaya dipilih oleh masyarakat. Ini niat-niat yang buruk yang mencemarkan ketulusan ibadah haji. Maka orang yang berhaji dengan niat-niat seperti ini tidak akan diterima hajinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena hadis yang masyhur tentang 3 orang yang pertama kali diazab dalam neraka jahanam, ya, itu 3 orang yang melakukan ibadah yang sangat agung, namun bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man tusa'aru bihimun nar, thalatha." Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buat mereka ada 3 orang. Siapa mereka 3 orang tersebut? Ternyata seorang mujahid, kemudian seorang ustadz, kemudian seorang dermawan. Yang pertama adalah seorang mujahid. Kata Nabi SAW, "Rajulun ustushhid," seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'arafahu ni'amahu, fa'arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mujahid ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia, berupa keberanian, kehebatan menggunakan senjata, kemudian kekuatan tubuh. Maka dia pun ingat akan nikmat-nikmat ini. Setelah itu Allah bertanya tentang nikmat tersebut. "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau, wahai mujahid? Dia mengatakan, "Qultu fika hatta stushhid." Ya Allah, aku berperang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Engkau dusta. "Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Engkau dusta. Tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau adalah seorang yang jagoan, seorang pemberani. Wa qad dan telah dikatakan, "Sama umira bihi fasahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini sampai dimasukkan dalam neraka jahanam. Lihat orang pertama ini, orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Ibadahnya luar biasa. Sebagaimana hijrah. Hijrah berpindah dari kota Makkah, berjalan 400 km menuju kota Madinah, bukan perkara yang ringan. Meninggalkan rumah, meninggalkan tanah kelahiran, berat para sahabat ketika berhijrah dari Makkah menuju Madinah.
Kan pengalaman mereka tinggalkan. Harta mereka tinggalkan. Penghasilan mereka tinggalkan. Kalau ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, luar biasa mulia mereka. Akan tapi jika seorang melakukan ibadah ini hanya karena dunia atau hanya karena seorang wanita, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jihad. Setelah seorang berjihad, ibadah yang luar biasa, amalan yang luar biasa. Ya. Meninggal langsung masuk surga. Tetapi karena kalau niatnya tidak benar hanya karena ingin dikatakan pemberani, karena untuk membuktikan bahwasanya dia jagoan, sebagaimana orang ini yang meninggal, maka dimasukkan dalam neraka jahanam. Allah mengatakan, "Kadzabta, engkau dusta, engkau berperang bukan karena aku, walakin liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya dikatakan engkau seorang pemberani. Wa qad qila, dan telah dikatakan. Tujuan dia berperang supaya dikatakan pemberani, dikatakan jagoan, terkabulkan. Masyarakat mengenal dia sebagai jagoan. Masyarakat mengenal dia sebagai pahlawan. Dia dikenang. Tujuan dunia dia dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, wa qad qila, dan telah dikatakan. Akan tapi apakah di akhirat dia mendapatkan apa-apa? Tidak mendapatkan apa-apa, bahkan dilemparkan dalam neraka jahanam. Demikian juga orang-orang yang berhaji yang ingin disanjung, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disanjung, dipanggil penghaji, ya. Dihormati oleh orang-orang. Kalau niatnya buat itu, dia akan dapatkan. Kalau niatnya untuk disanjung-sanjung, untuk dihormati, untuk digelari haji, ya, dia akan dapatkan sanjungan tersebut. Tapi apakah sanjungan tersebut bermanfaat di akhirat? Sama sekali tidak bermanfaat. Bahkan dia terancam dengan azab neraka jahanam. Ini yang pertama yang meninggal karena mati syahid, bukan karena Allah tapi karena ingin diakui oleh orang lain. Luar biasa bagaimana penyakit riya ini, ingin dipuji, ingin disanjung-sanjung, yang merupakan syahwat yang terdapat dalam diri seseorang. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan penyakit riya ini ingin tenar, ingin terkenal adalah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana seorang punya syahwat ingin minum haus, dia punya syahwat. Seorang lapar ingin makan, dia punya syahwat. Seorang ingin wanita, dia punya syahwat terhadap wanita. Masalah penyanjungan, penghormatan juga syahwat. Seorang ingin disanjung-sanjung. Seorang ingin dihormati. Bahkan dia berkorban dengan nyawanya. Lihat seorang mujahid ini, dia berkorban dengan nyawanya. Yang penting dia disanjung. Padahal sanjungan tersebut tidak dia peroleh kecuali dia sudah dalam alam kubur, dia sudah meninggal. Namun dia tidak peduli, yang penting dia dikenang. Dia dikenang. Dia punya syahwat agar apa? Agar diakui keberaniannya, agar diakui kejantanannya, meskipun nyawanya yang sangat berharga harus dia korbankan. Dan demikianlah orang-orang yang mencari popularitas dan ketenaran. Orang yang kedua adalah seorang yang alim. Fa'utiya bihi. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang alim tersebut, membaca Al-Quran, qari. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ahli baca Quran ini. Berupa kecerdasan, ustaz harus cerdas. Punya hafalan yang kuat. Suaranya indah tatkala melantunkan Al-Quran. Tajwidnya bagus, enak didengar. Ini nikmat semuanya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, qara'tu fika Al-Quran wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Al-Quran karena engkau ya Allah, dan aku ajarkan Al-Quran juga karena engkau. Jadi kita tahu seorang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang sangat baik. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seorang alim, seorang ustaz sangat bernilai, tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah, perumpamaannya sebagaimana rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Rembulannya yang memberi penerangan di rembulan-bulan purnama, dia yang memberi penerangan di atas muka bumi. Orang-orang bisa melihat jalan yang gelap, bisa nampak terang karena rembulan. Padahal rembulan cuma satu. Sementara bintang-bintang yang jumlahnya ribuan atau jutaan tidak memberi faedah apa-apa. Oleh karena seorang alim saja, kalau dia benar-benar alim, bermanfaat bagi manusia, lebih utama daripada jutaan ahli ibadah namun tidak punya ilmu. Hanya sekedar bisa ibadah namun tidak bisa mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ini menunjukkan kemuliaan orang yang alim. Akan tapi bagaimana kalau ternyata niatnya salah? Niatnya salah maka berbahaya. Tatkala Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kecerdasanmu, kuatnya hafalanmu, indahnya lantunan
merdukan suaramu tatkala membaca Al-Quran. Kata dia, aku membaca Al-Quran karena engkau ya Allah dan aku mengajarkannya karena engkau Allah. Kata Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin, tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liyaqul annaka alim, annaka qari. Tetapi kau melakukannya supaya dikatakan engkau adalah seorang ahli baca Quran, qari, dan seorang yang alim, maka dikil dan telah dikatakan. Niat dia supaya dikenal sebagai orang alim. Dikabulkan oleh Allah, orang-orang mengenal sebagai orang alim. Niat dia dikenal sebagai seorang yang qari, ahli baca Quran. Dikenal oleh masyarakat, dikabulkan. Akan tetapi, karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya dimasukkan dalam neraka Jahannam. Fasuhiba bihi, summa umira bihi, fasuhiba ala wajhihi, hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah merintahkan para malaikat untuk mengheret orang ini di atas wajahnya. Kemudian dilemparkan dalam neraka Jahannam. Bagaimana sabda Nabi SAW? Man ta'allama ilman, mimma yubtagu bihi wajhullah, la yata'allamuhu, illa liyusiba aradan min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah, atau lam yajid arfal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut harusnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dia menuntut ilmu bukan karena itu, tetapi hanya untuk mencari dunia. Orang ini tidak akan mencium bau surga. Orang ini tidak akan mencium bau surga. Dan ini peringatan bagi para dai, orang-orang yang kemudian masang tarif tatkala berdakwah, hanya sekedar mencari dunia. Jika tidak ada tarif dia tidak akan datang. Ini pekerjaan yang sangat menjijikkan seperti ini. Yang seharusnya dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kasih dia terima, kalau tidak maka jangan dia kemudian mencak-mencak marah-marah. Apalagi kemudian ternyata ya tidak sesuai dengan tarif yang dia pasang, maka ini pekerjaan yang sangat menjijikkan dan akan menjerumuskan dia dalam neraka Jahannam. Dia tidak akan mencium bau surga orang seperti ini. Lihat tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yata'allamu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya, lam yajid arfal jannah. Ternyata dia menuntut ilmu hanya sekedar untuk mencari dunia, dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Maka celaka para dai yang sudah tidak punya ilmu, kemudian masang tarif, ya, mengambil uang masyarakat tanpa ada hak. Tidak ada yang mereka sumbangsikan kepada masyarakat, tidak ada ilmu yang mereka berikan kepada masyarakat. Hanya ilmu kesesatan yang mereka berikan kepada masyarakat, kemudian mereka pasang tarif dengan tarif yang besar, mencari dunia dengan ilmu yang menyesatkan. Maka orang-orang seperti ini terancam dengan neraka Jahannam. Orang yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang ketiga yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seorang dermawan. Fa'utiya biha, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'arifahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia berupa harta. Rajulun, ya, a'tahu Allahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Orang ini orang kaya raya. Seluruh jenis harta dia miliki. Mobil mewah dia punya, rumah mewah dia punya, istana mewah dia punya, sawah ladang dia punya, ya, bangunan bagus dia punya, semua model harta, kata Allah, min asnafil mali kullihi. Allah berikan kepada dia seluruh jenis harta. Emas, perak dia punya, apa saja harta dia punya, intan berlian dia punya. Maka Allah bertanya kepada dia, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan harta yang berlimpah ruah, harta yang banyak yang aku berikan kepada dia, kepada engkau? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Kata dia, Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku infakkan di jalan tersebut kecuali aku infakkan. Artinya orang ini benar-benar dermawan. Ada yang minta uang untuk bangun pondok, dia beri. Ada yang ingin minta bangun masjid, dia beri. Semua orang minta bantuan dia berikan. Untuk anak fakir miskin, untuk anak yatim, yayasan anak yatim, dia sumbangkan seluruhnya. Untuk dakwah dia sumbangkan seluruhnya. Tidak ada satu jalan kebaikan pun. Bayangkan dia mengatakan, ma min sabilin. Tidak ada satu jalan kebaikan pun. Artinya segala bentuk kebaikan dia sumbang. Tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku infak, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau berinfak bukan karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin liyuqal annaka jawad. Tetapi supaya dikatakan engkau adalah seorang yang dermawan, faqad qil, dan telah dikatakan. Orang ini niatnya berinfak supaya dikenal sebagai orang dermawan. Allah kabulkan niatnya. Masyarakat mengenal dia seorang yang dermawan. Ya, kemana-mana dia
terkenal suka menyumbangkan. Seandainya niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena niatnya terbalik, bukan karena Allah, hanya karena riya, ingin dipuji atau mencari sebagian dari dunia, maka kebalikannya dia terjerumus dalam neraka jahanam. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, dihinakan, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya hadis Umar bin Khattab yang kita jelaskan pada hari ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan-amalan ada niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya, amalan salehnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka karena dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena wanita ingin dia raih, ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Niat yang tidak ikhlas, niat yang riya akan merusak amalan seorang. Akan merusak amalan seorang dan terancam dengan neraka jahanam. Perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, aw imra'atin wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena wanita yang ingin dinikahi. Kita tahu bahwasanya wanita bagian daripada dunia, tetapi Allah mengkhususkan penyebutan wanita, menjadikan bahwasanya menunjukkan wanita ini adalah perkara yang sangat mudah menjerumuskan lelaki dalam kesalahan, yang bisa merubah niat seseorang lelaki. Wanita, gara-gara wanita. Makanya Allah mengatakan, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita. Padahal wanita termasuk daripada dunia. Namun dikhususkan penyebutannya karena fitnah wanita adalah fitnah yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah setelahku yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnahnya wanita. Karenanya Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah kalian terhadap dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan para wanita. Wattaqun nisa. Dan hati-hatilah kalian terhadap para wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah fitnah wanita. Oleh karenanya, hati-hati, betapa banyak lelaki yang kuat, yang kemudian gagah perkasa, ya, jatuh di hadapan para wanita. Betapa banyak orang yang saleh akhirnya berubah kesolehannya gara-gara wanita. Betapa banyak seorang yang akhirnya jadi pelit, tidak mau dermawan, tidak mau menyumbang gara-gara istrinya. Istrinya yang kurang ajar sehingga yang tidak salehah yang mengantarkan dia, mengajak dia untuk berfoya-foya dengan dunia, sehingga terlalaikanlah dia dari beribadah, terlalaikanlah dia dari menyumbang, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala gara-gara wanita. Oleh karenanya fitnah wanita adalah fitnah yang berbahaya yang hendaknya disadari oleh para lelaki. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara faedah yang paling utama dari hadis ini adalah seorang tidak beramal kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hakikat ikhlas? Ikhlas dalam bahasa Arab artinya memurnikan, pemurnian. Ya, ibarat kalau ada sesuatu yang kotor kita murnikan, ada air yang kotor kita murnikan, kita suling sehingga tinggal air yang bersih, yang kotorannya kita buang. Kalau ada kotoran kita saring sehingga kotorannya terbuang, tinggal yang murni tadi. Oleh karena ikhlas namanya pemurnian karena diambil dari kalimat khulusa. Khulusa artinya murni. Khulusa artinya murni dan Allah sering menyebutkan kalimat khulusa dalam Al-Qur'an yang artinya murni. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan mereka tidak diperintahkan kecuali dengan memurnikan agama mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan. Contohnya lagi seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin, labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Khalisan kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh pada binatang-binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang khalis, susu yang murni. Yang kami keluarkan di antara min baini farthin wa damin. Yang kami keluarkan di antara kotoran dan darah. Keluarlah susu yang terpisahkan dari kotoran dan darah, murni. Oleh karenanya seorang tatkala
mengambil susu untuk diminum, dia akan lihat, atau dia memerah susu dari onta atau dari sapi, dia akan lihat bahwasanya susu tersebut murni. Allah pisahkan dari kotoran dan darah. Tidak ada satu tetes darah pun yang bercampur dengan susu tersebut. Dan tidak ada satu titik kotoran pun yang tercampur dengan susu tersebut. Maka Allah katakan, labanan khalisan. Susu yang murni. Itulah gambaran daripada kemurnian. Allah ingin tatkala kita beribadah, niat kita benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin pujian manusia manapun. Kita tidak ingin pujian. Sungguhnya pujian manusia tidak bermanfaat sama sekali di akhirat. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana aghna syuraka 'ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa mengerjakan amalan apapun, ternyata dia melakukan kesyirikan, maka akan aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Dalam riwayat yang lain kata, dalam riwayat Ibnu Majah, wa ana minhu bari, aku berlepas diri dari dia. Oleh karenanya Allah tidak butuh dengan syarikat. Seorang beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah, niatnya saya ingin haji supaya dosa-dosa saya diampuni. Ini bagus. Tetapi dia menyertakan niat yang lain, supaya saya dihormati oleh masyarakat, supaya saya disanjung oleh masyarakat, supaya saya dihormati sama mertua. Nah, ini merusak ini. Merusak amalan seseorang. Allah tidak butuh dengan amalan yang seperti ini. Allah ingin kita tatkala beramal soleh, niat kita semata-mata murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sangat penting di awal niat. Tatkala kita hendak melaksanakan haji, tatkala kita menyetor uang, tanya sama diri kita, uang ini buat apa? Saya berhaji ini buat apa? Buat untuk menghapuskan dosa-dosa saya, menjalankan perintah Allah, ataukah untuk bangga-banggaan? Atau karena saya malu? Kalau niat belum beres, jangan dulu store. Ini paling penting niat awal. Karena kalau niat awal kita ikhlas, kemudian di tengah-tengah ada riya, ini masih tetap bisa bernilai. Tetapi kalau yang awalnya sudah keliru, tidak akan bernilai sama sekali. Ya, para ulama bahas kalau niat awalnya murni, kemudian ada gangguan di tengah-tengah, ini masih mending. Masih bisa terselamatkan amalan kita. Tapi kalau niat awalnya nggak beres, maka tinggalkan. Demikian tatkala kita membayar untuk umrah, kita ingin umrah, apa niat kita? Tanyakan pada diri kita. Saya ini mau umrah bersama keluarga buat apa? Apakah buat pamer atau untuk bangga-banggakan? Saya sudah ke tanah suci berkali-kali. Ya, tanya pada diri kita. Tatkala kita ingin dermawan, ingin menyumbang, ada orang minta sumbangan sama kita. Sebelum kita berikan sumbangan tersebut, tanya diri kita, niat kita buat apa? Kalau niat kita tidak beres, maka sebaiknya tidak usah. Karena tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya di akhirat. Bukan hanya sekedar kita mendapat nilai 0, tetapi kita mendapatkan nilai minus. Kita terancam dengan azab neraka Jahannam bagi orang-orang yang melakukan ibadah, ternyata niatnya hanya karena ingin dipuji. Itulah gambaran keikhlasan, diambil dari kalimat khalusah, murni, dan ikhlas artinya pemurnian. Seorang tatkala beribadah, dia berusaha memurnikan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita sampaikan. Besok kita lanjutkan pembahasan dari hadis yang pertama ini karena belum selesai. Masih banyak yang ingin kita sampaikan dari faedah-faedah dari hadis yang pertama ini. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Dalam satu majelis, Ustadz mengajak jamaahnya untuk membaca Al-Fatihah untuk dikirim kepada orang tua kita yang telah wafat. Apakah bisa sampai dan apa ada dalil hukumnya? Masalah ini mengirim pahala bacaan Quran, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan sampai, sebagian ulama menyatakan tidak sampai. Di antara yang menyatakan sampai seperti ulama Hanabilah dan juga ulama Syafi'iyah al-mutaakhirin. Ya, adapun al-Imam Syafi'i sendiri rahimahullah menyatakan tidak sampai. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dan juga dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan al-masyhur min imamina. Pendapat yang masyhur dari imam kami, Imam Syafi'i, tidak sampainya pahala membaca Al-Quran. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i berpendapat demikian? Karena tidak ada dalil. Oleh karena Imam Syafi'i berpendapat hukum asal adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya masing-masing orang bagi dia apa yang dia amalkan. Ini hukum asal. Kecuali ada dalil yang menunjukkan boleh orang lain mentransfer pahala. Karenanya Imam Syafi'i menyebutkan 3 yang bermanfaat dalam kitabnya Al-Um.
dia mengatakan 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama adalah mendoakan dia, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan doa bagi mayat bermanfaat. Kemudian yang kedua, haji dan umrah. Kenapa dia mengatakan haji dan umrah? Karena ada dalilnya. Bahkan Imam Syafi'i, saya katakan kemarin, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh menghajikan orang lain kecuali haji Islam. Adapun haji sunnah tidak. Kenapa? Karena dalilnya yang datang cuma haji Islam, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan beliau mengandang hukum asal, tidak ada kirim-kirim pahala. Kecuali yang ada dalilnya. Yang ketiga, sedekah. Sedekah juga ada dalilnya. Karenanya Imam Syafi'i berpendapat cuma 3 ini yang bermanfaat bagi sang mayat. Adapun mengirim pahala Al-Quran tidak sampai, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Akan tapi kita katakan sebagian ulama atau banyak ulama yang menyatakan sampai. Dari sini saya katakan ini masalah khilafiyah. Saya sendiri cenderung pendapat tidak sampai. Kenapa? Karena tidak dikenal para sahabat melakukannya. Tidak dikenal para sahabat membaca surat Al-Baqarah kemudian dikirim kepada ibunya, dikirim kepada ayahnya. Tidak dikenal para sahabat melakukan tersebut. Dan para sahabat terpatri dalam benak mereka hukum asalnya amalan seorang untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Oleh karenanya tatkala mereka ingin bersedekah untuk orang tua, mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, oleh ibu saya meninggal. Seandainya dia tidak meninggal, saya yakin dia akan berwasiat untuk sedekah. Bolehkah saya bersedekah untuk dia?" Kata Nabi, "Boleh." Ini menunjukkan dalam benak dia asalnya tidak diterima, makanya dia tanya. Makanya sahabat ini apa? Nanya. Contohnya sahabat yang bertanya tentang haji. "Ya Rasulullah, ayah saya, inna abi adrakathu faridatul hajj." Ya. Syekhun kabiran la yathbut 'ala rahilah. Sudah tua ya Rasulullah. Tidak kuat untuk naik di atas onta atau di atas kuda untuk hajian. Tetapi dia sudah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan mengenai masalah mengirim pahala, bahwasanya pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya asalnya tidak sampai kecuali ada dalil yang membolehkan, dan dalil-dalil yang membolehkan terbatas hanya pada sedekah, kemudian haji dan umrah, dan kemudian doa. Adapun selain itu tidak sampai, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan sampai, mereka mengatakan memang tidak ada dalilnya, tetapi dikiaskan. Ya, bacaan Quran dikiaskan dengan dalil-dalil yang membolehkan. Namun ini pendapat yang kurang kuat, karena masalah kias nanti kita boleh menyolatkan, banyak yang bisa kita kiaskan. Kalau kita boleh solat, kita kirimkan pahala solatnya. Bukan cuma sekedar baca Quran. Terlalu banyak ibadah, nanti ada puasa, kita kirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian solat kita bisa kirimkan pada orang yang meninggal. Dan semua ibadah bisa kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal kalau kita membuka pintu kias. Oleh karenanya pendapat yang lebih hati-hati adalah pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Saya katakan ini masalah khilafiyah. Kalau ada yang berpendapat bahwasanya mengirim Al-Fatihah sampai, maka silakan. Tetapi saya lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i. Dan saya sarankan kepada para hadirin, supaya kita keluar dari khilaf, maka kita lakukan perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Contohnya sedekah. Sedekah atas nama orang tua kita. Kita sedekah niatnya untuk orang tua, maka dengan ijma ulama sampai. Ya, sedekah. Kita bangun masjid untuk orang tua, kita gali sumur untuk orang tua, kita misalnya memberi sedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim dengan niat untuk orang tua kita, terutama yang wakaf-wakaf. Terutama yang di antara bentuk bakti kita kepada orang tua, kita buat amalan wakaf buat orang tua. Kalau kita tidak bisa bangun masjid, yang sederhana, kita cari pondok yang mungkin dia pengairannya kurang bagus, kita bikin sumur pompa untuk santri-santri. Ini amalannya terus mengalir bagi kita. Atau kita beli mushaf Al-Quran, kita taruh di masjid, siapa yang baca. Atau kita beli buku kita taruh di masjid. Buku-buku yang bagus kita taruh di masjid-masjid sehingga orang yang datang ingin baca. Ini pahala, setiap orang baca kita dapat pahala. Atau kita sekolahkan anak yang cerdas, cari orang cerdas, orang miskin, cari anak ini cerdas, masukkan ke pondok. Kita biayai seluruhnya. Kalau kelak dia didai, seluruh pahalanya ngalir kepada orang tua kita. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita. Namun saya katakan yang berpendapat mengirim pahala dengan baca Quran, kita katakan silakan, ini masalah khilafiyah, meskipun saya lebih condong kepada pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada juga yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena pahala milik kita, bebas kita mau kasih orang. Terserah kita. Kita bilang kalau begitu juga, kalau pahala itu bebas, bisa kau hibahkan, kau hadiahkan, boleh dong juga kau jual kalau begitu. Boleh juga dijual. Intinya ini masalah khilafiyah. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya yang sampai kepada mayat sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, cuma 3, doa bermanfaat, kemudian haji dan umrah, dan satunya sedekah. Kalau sholat di Masjid Nabawi,
atau di Masjidil Haram, sudah waktu sholat terjadi batal. Apakah boleh tayamum atau bagaimana? Ya tidak boleh, air banyak. Kecuali antum pergi ke toilet sana airnya habis. Pergi ke toilet yang sana airnya habis juga. Pergi ke toilet yang sana airnya habis juga. Muter-muter toilet semuanya habis, boleh bertayamum. Mau beli air juga. Kalau ternyata dalam toilet ada air, maka tidak boleh bertayamum. Tayamum itu falam tajidu ma'a, disyaratkan kalau kalian tidak mendapatkan air. Tatkala Allah mengatakan falam tajidu ma'a, kalian tidak mendapatkan air, kata para ulama, ini dalil bahwasanya harus mencari air dulu. Harus mencari air dulu. Kalau tidak dapat baru apa? Bertayamum. Namun karena sebagian masyarakat kita khawatir ketinggalan arba'in, ya. Khawatir apa? Ketinggalan arba'in, sehingga akhirnya daripada ketinggalan salat dia bertayamum. Ini tidak benar, salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena dia tidak salat tanpa ada taharah. Harusnya dia berwudu dulu baru kemudian balik salat. Jika dia batal kemudian dia berwudu, dia balik salat, maka dia akan dapatkan pahala jamaah. Jangan khawatir. Dia dapatkan pahala apa? Jamaah. Kenapa? Dia berwudu karena perintah Allah. Dia tidak boleh dia salat dalam keadaan tidak suci, dan dia berwudu meskipun dia hanya mendapatkan 1 rakaat atau bahkan tidak mendapatkan rakaat sama sekali, dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Buktinya dia sudah ke masjid, kemudian dia batal, dia balik berwudu, dia sudah mendapatkan pahala jamaah. Ada lagi yang bertanya langsung? Silakan. Salam. Beliau bertanya tentang batasan 1000 pahala di Masjid Nabawi. Batasannya mana? Batasannya bangunan, apakah batasannya tembok atau tiang-tiang, ya? Ada sebagian ulama yang berpendapat 1000 kali lipat, ya. Karena Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-Masjidil Haram. Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali salat di 1000 kali lipat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ada yang mengatakan yang 1000 kali lipat cumalah di masjid lama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid lama yang sampai sekarang masih ada, bangunannya warna kuning, itu yang dapat 1000 kali lipat karena Nabi waktu meninggal masjidnya segitu. Dan Nabi mengatakan salat di masjidku ini. Berarti di luar bangunan yang Nabi tinggalkan itu sudah tidak dapat 1000 kali lipat. Namun ini pendapat yang tidak kuat. Buktinya apa? Di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran masjid. Dan pelebaran masjid ke arah depan, ke arah kanan dan ke arah belakang. Intinya terjadi pelebaran masjid. Di zaman Nabi pun terjadi pelebaran masjid. Setelah pulang dari perang Khaybar, banyak orang masuk Islam, masjid dilebarkan. Berarti pelebaran masjid sudah dimulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi meninggal dalam kondisi masjid yang ada masjid tua, bangunan lama, ya. Kemudian tatkala di zaman Umar dan Utsman terjadi pelebaran ke arah depan, ke arah samping, ke arah belakang. Kalau seandainya yang dapat pahala cuma yang di masjid Nabi yang lama, kenapa Umar salatnya ke depan? Apakah Umar tidak ingin dapat 1000 kali lipat? Tatkala Umar imam maju ke depan dan para sahabat mengisi saf pertama, menunjukkan mereka paham. Masjid dan pelebarannya semua mendapatkan 1000 kali lipat. Oleh karenanya semua yang sholat di Masjid Nabawi, semua mendapatkan lebih dari 1000 kali lipat selama masih dalam batasan Masjid Nabawi. Pertanyaan berikutnya, mana batasan Masjid Nabawi? Batasan Masjid Nabawi adalah seluruh masjid, bangunan masjid, baik kanan, kiri, depan, belakang, termasuk pagar Masjid Nabawi, karena bangunan yang di belakang pagar ini, dibuat untuk sholat. Paham? Bukan sekadar pelataran, tapi dibuat untuk apa? Sholat. Oleh karena seluruh bangunan yang dibuat untuk sholat, ada atapnya atau tidak, maka dikatakan masjid. Saya ulangi. Yang dibangun untuk sholat, meskipun tidak ada atapnya, dinamakan apa? Masjid. Sekarang sudah dibuat atap payung. Dulu tidak ada, sekarang sudah dibuat atap payung. Oleh karenanya, barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi selama masih dalam pagar, maka dia akan mendapatkan 1000 kali lipat. Kalau sudah di luar pagar, sudah di luar masjid. Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat di masjidku ini. Berarti kalau di luar masjid, tidak mendapatkan 1000 kali lipat. Oleh karena jangan terlambat. Dan saya ingatkan kepada para hadirin, berusaha masuk dalam, jangan cuma di luar. Jangan baru datang langsung di luar. Kalau udah masuk biar yakin, tentram, dapat 1000 kali lipat. Di luar masih ada pendapat ulama yang mengatakan di luar bangunan tidak dapat. Ada pendapat demikian sampai terjadi khilaf di antara para ulama.
Meskipun kita mengatakan dapat juga, tetapi supaya dia tenang masuk dalam bangunan, sebisa mungkin masuk. Kalau tidak bisa sudah padat, di luar tidak mengapa. Karena sebagian orang baru datang sholat langsung dia pasang saf di belakang. Padahal kita masuk masih sepi, bagian dalam masih sepi. Ada lagi yang bertanya? Tawaf wada. Tawaf wada ada khilaf di antara para ulama, kan, tapi kebanyakan ulama menyatakan tawaf wada itu hanya untuk haji. Untuk haji. Nah, bukan untuk umrah, karena konteks pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir ahdikum bil bait, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan perpisahan kalian tawaf di Ka'bah, itu konteksnya tatkala sedang hajian. Konteksnya tatkala sedang hajian. Oleh karenanya umrah tidak ada tawaf wada, ya. Umrah tidak ada tawaf wada. Namun bagi yang berpendapat tadi tawaf wada, kita mengatakan ada sebagian ulama berpendapat demikian, mengambil keumuman lafal. Tapi pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama itu berkaitan dengan apa? Dengan haji, wallahu alam bisawab. Saya enggak dengar. Allah, saya tidak tahu. Wallahu alam, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Wallahu alam. Seorang berusaha sholat safnya sambung, ya. Jangan bikin saf 2 orang di sana, 3 orang di sana, ya. Kita berusaha saf apa? Nyambung. Kalau tatkala safar tidak ada sholat sunnah rawatib, maksudnya adalah safar yang sholatnya qashar. Safar yang sholatnya apa? Qashar. Seorang kalau sudah qashar, tidak perlu dia yang 4 jadi 2, ngapain dia tambah lagi 2 sebelumnya dan 2 sesudahnya. Orang yang sudah sholatnya qashar, tidak ada sholat apa? Rawatibnya. Tetapi kalau orang sholat misalnya dia ikut imam 4 rakaat sempurna, maka Allah alam bisawab, sebagian ulama memandang boleh untuk apa? Sholat sunnah. Karena dia sistemnya sekarang dia ikut sholat lengkap, bukan sholat apa? Bukan sholat musafir. Tapi jika seandainya dia tidak sholat rawatib juga tidak mengapa, karena keringanan. Ya. Tetapi yang tidak ada sholat rawatib itu kalau sholatnya apa? Diqashar. Adapun kalau tidak diqashar seperti sekarang, maka Allah alam bisawab boleh dia melaksanakan sholat rawatib qobliyah maupun ba'diyah. Demikian saja para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok lagi biiznillah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.